Saudara Joko Widodo ketimbang keliling ke seluruh Indonesia untuk kampanye soal PSI, lebih baik menunjukkan ijazahnya. Jarod Saiful Hajat menyampaikan demikian. Megawati Soekarno Putri sebelumnya juga sudah menyatakan demikian. Pak Yusuf Kalla juga sudah menyampaikan demikian. Bahkan saudara Joko Widodo kalau masih punya malu, seharusnya dia malu semalu-malunya. Dan hari ini kami ingin memberikan respon secara terbuka terhadap informasi yang sampai kepada publik. Sayangnya sampai kepada publik, tapi tidak pernah sampai kepada kami. Padahal perkara soal laporan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo itu adalah laporan yang menyebabkan klien kami, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini menjadi tersangka. Sehingga sejatinya yang paling berkepentingan terhadap informasi update kasus penanganan kasus ini tentu adalah para pihak, yakni khususnya terlapor yang hari ini statusnya naik menjadi tersangka, bukan media, bukan publik, bukan hal-hal yang tidak relevan dan tidak berkaitan. Baik, pertama yang ingin kami berikan respon terhadap informasi yang disampaikan tidak secara tegas oleh Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, yang kemarin telah mengumumkan informasi akan ada tahap 2, namun tidak secara tegas menyampaikan berkas P21. Walau sejumlah media memberikan judul pemberitaan seolah-olah berkas tadi sudah P21. Berkenaan dengan hal itu, beberapa hal penting kami untuk sampaikan dan tegaskan ulang sebagai berikut. Yang pertama, bahwa proses penyelidikan dan penyidikan sampai akhirnya menimbulkan status tersangka kepada salah satu warga negara, atau setidaknya ada 8 sebelumnya begitu, itu adalah tindakan pro justisia. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan tindakan pro justisia harus dilakukan secara pro justisia. Kedua, segala hal yang berkaitan dengan hukum acara dalam penyelenggaraan tindakan pro justisia, baik sejak penyelidikan sampai penyidikan, bahkan nanti sampai penuntutan jika sampai di sana, semuanya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan dalam konteks hukum acara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik yang lama maupun yang baru, tidak ada satupun kewajiban bagi penyidik untuk menyampaikan informasi perkembangan kasus kepada publik, terkecuali apabila pihak-pihak yang berkenaan langsung dengan perkara atau memiliki hubungan kepentingan langsung sudah diberikan informasi demi keterbukaan bagi publik, maka tidak mengapa sebagai bentuk transparansi penyidik baik melalui pejabat yang terkait maupun representasi jabatan terkait, dalam hal ini misalnya divisi humasnya, itu bisa menyampaikan informasi perkembangan perkara kepada publik. Selanjutnya, justru dalam perkara penanganan kasus laporan saudara Joko Widodo yang dilaporkan pada 30 April 2025 yang lalu, kami selaku pihak yang berkepentingan, yakni Roy Suryo dan kawan-kawan, sampai hari ini tidak mendapatkan satupun informasi atau setidaknya dikirimkan surat perkembangan penanganan hasil penyidikan atau perkara ini tentang update-nya seperti apa. Karena itu kami menegaskan bahwa sampai hari ini belum ada surat dari kejaksaan yang ditujukan langsung kepada kami atau setidaknya ditujukan kepada Polda Metro Jaya yang materi muatannya dikutip dan kemudian diterbitkan informasi itu ditujukan kepada kami tentang perkara ini. Sehingga kami tegaskan tidak ada atau belum ada satupun dokumen dari kejaksaan yang ditujukan kepada kami, termasuk kepada Polda, yang harusnya Polda juga punya kewajiban untuk meneruskan kepada kami tentang berkas perkara ini P21. Sekali lagi, belum ada berkas perkara yang dinyatakan secara eksplisit oleh pihak kejaksaan, baik secara langsung oleh pihak kejaksaan, baik melalui representasi Polda Metro Jaya, baik yang ditujukan kepada Polda maupun kepada kami, karena biasanya setiap perkembangan kasus itu sisinya atau tembusannya ditujukan kami tentang perkara ini. Selanjutnya justru kami membaca ada narasi lain, yakni tendensi kepentingan saudara Joko Widodo selaku pelapor yang mengintervensi kasus ini, sehingga kasus ini dipaksakan untuk tahap P21, padahal secara prosedur telah banyak kritikan yang disampaikan kepada institusi penegakan hukum terkait penanganan kasus ini. Sampai terakhir kami kembali menegaskan
Sejatinya objek perkara ini sudah tidak ada, tidak relevan dilakukan penyelidikan atau penyidikan lanjutan. Karena apa? Karena pemberian restoratif justice kepada 3 tersangka sebelumnya, baik terhadap DHL, juga terhadap ES, dan yang terakhir terhadap RHS, itu menjadi penutup perkara ini karena penghentian perkara yang di ujungnya dikeluarkan surat SP3 itu berarti penghentian perkaranya, penyidikan atas peristiwanya. Sehingga kalau tetap dipaksakan bahwa dalihnya bagi yang di SP3 itu karena meminta maaf kepada Joko Widodo atau setidaknya sudah sowan ke Sulu kepada Joko Widodo sehingga mendapatkan persetujuan diberikan SP3 oleh saudara Joko Widodo, sekali lagi justru ini makin menegaskan bahwa hukum ada di bawah kendali saudara Joko Widodo. Karena apa? SP3 atau tidak itu terserah kepada Joko Widodo. Semestinya kebijakan tentang SP3 itu bukan berkaitan dengan subjektivitas saudara Joko Widodo, yakni aturan hukum yang mengatur berkaitan dengan penghentian perkara. Bahwa benar pemicu dari penghentian itu adalah adanya permohonan restoratif justice dari sejumlah tersangka, tidak keseluruhannya. Saya sebutkan saja, ada Egy Sujana, ada Damai Hari Lubis, dan juga ada Rizwan Hasiholan Sianipar. Akan tetapi ketika saudara Joko Widodo telah meluluskan terjadinya SP3, maka SP3 tadi secara hukum berlaku secara keseluruhan bagi peristiwa yang dilaporkan. Lalu ada kemudian sanggahan yang menyampaikan bahwa ada peristiwa yang berbeda terhadap klien kami yang saat ini masih tersangka. Bahwa ukuran peristiwa berbeda atau tidak itu hal yang sangat subjektif. Tetapi yang objektif adalah apakah perkara ini ditangani melalui satu berkas yang sama atau satu LP yang sama. Kurnia Triryani, ada RHS, Rizwan Hasiholan Sianipar, ada Roy Suryono atau Diprojo, ada juga Egy Sujana atau ES, ada juga Damai Hari Lubis atau DHL, ada juga Tifauzia Tiasuma. Dan semuanya itu menjadi satu kesatuan LP. Dan hari ini kita tahu bahwa dari keseluruhan terlapor tadi dibagi menjadi 2 klaster. Dan kami makin menegaskan bahwa perkara ini memang tidak relevan karena seluruh klasternya itu sudah ada yang di SP3. Yang pertama, di klaster pertama yang di SP3 itu ada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Ini mewakili klaster yang pertama. Kemudian di klaster kedua ada Rizwan Hasiholan Sianipar. Jadi kalaupun dengan dalih bahwa perkara ini sudah diseplit dengan 2 klaster, 2 berkas perkara, tetap saja di 2 klaster, 2 berkas perkara ini telah ada SP3 yang dengan demikian seluruh peristiwa yang berkaitan dengan kasus ini sudah selesai. Bahwa adapun jika saudara Joko Widodo masih ngotot ingin memenjarakan anak bangsa, ingin membuat orang itu jera, membuat penelitian tentang ijazahnya yang kemudian disimpulkan palsu itu sebagai sebuah tindak pidana, silahkan saja, tetapi prosedurnya harus diikuti. Artinya apa? Polisi harus membuat LP yang baru. Jokowi harus datang lagi ke Polda. Semua saksi harus diperiksa ulang. Semua ahli harus diperiksa ulang. Dan kita tentu akan meminta ulang untuk dilakukan gelar perkara khusus. Dan yang paling penting yang kita kita minta dan sampai hari ini belum pernah dilakukan, yakni uji laboratorium forensik secara independen di mana kami juga bisa mengakses proses itu. Karena hari ini gelapnya proses uji lab itu membuat apa yang dilakukan dalam penyidikan ini menjadi tidak kredibel dan tidak akuntabel. Selanjutnya, hari ini kita tahu banyak pihak-pihak dari kubu Jokowi yang kemudian sebelum ada informasi dari Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imanuddin telah berulang kali memframing seolah kasus ini sudah P21, bahkan ada yang berani bertaruh dan seterusnya. Kami tegaskan bahwa segala hal yang berkaitan dengan perkara ini otoritasnya hanya ada pada institusi kepolisian atau yang diberi wewenang untuk itu, dalam hal ini Kabid Humas Polda Metro Jaya. Yang kedua, kami sudah menegaskan yang lalu jika sampai ada informasi itu disampaikan dan ternyata nantinya selaras, ternyata ada P21, berarti ada pembocoran informasi tentang berkas penyelidikan pro justisia, dan ini merupakan pelanggaran hukum, bahkan bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice. Kenapa? Karena justru informasi yang dibocorkan itu
diekstensifikasi oleh kubu Jokowi untuk menakut-nakuti. Kami paham bahwa targetnya adalah supaya Pak Roy dan yang lainnya itu ikut memburu Solo untuk sowan minta maaf sebagaimana yang sudah dilakukan oleh 3 tersangka sebelumnya. Tapi ketika itu tidak dilakukan, mereka masih terus mencoba mengintimidasi, tentu dengan meminjam nama-nama orang-orang di sekeliling dari perkara ini walaupun tidak berkaitan dengan perkara langsung, dengan harapan akan ada intimidasi secara psikologis dan secara hukum bahwa kalau tidak restoratif justice, tidak minta maaf, kalian akan dipenjara. Nah, sekali lagi, narasi di penjara secara berulang ini adalah narasi yang melanggar hak asasi manusia, melanggar kemerdekaan anak bangsa yang sampai hari ini saya tegaskan, klien kami dalam posisi merdeka, bebas, belum ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan klien kami bersalah. Sehingga tidak ada itu ya, narasi-narasi penjara itu bisa digunakan di ruang publik. Dan kalau memang benar narasi itu terus diulang-ulang, maka sekali lagi ini mengkonfirmasi memang saudara Joko Widodo punya niat jahat, ingin memenjarakan warga negara rakyatnya yang hanya bertanya tentang soal ijazahnya yang sebenarnya harusnya selesai pada 15 April 2025 lalu, yang saat itu dijawab oleh saudara Joko Widodo, kalian tidak punya wewenang untuk menanyakan ijazah saya tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazah saya kepada kalian semua. Bahkan terakhir Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya telah dihinakan sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Justru yang membuat Joko Widodo terhina sehina-hinanya, rendah serendah-rendahnya adalah sikap pengecut dari Joko Widodo yang tidak negarawan, tidak kunjung menunjukkan ijazahnya, bahkan belakangan ya dari PDIP pun sama membuat narasi bahwa sebaiknya saudara Joko Widodo ketimbang keliling ke seluruh Indonesia untuk kampanye soal PSI, lebih baik menunjukkan ijazahnya. Jarod Saiful Hajat mengatakan demikian. Megawati Soekarno Putri sebelumnya juga sudah menyatakan demikian. Pak Yusuf Kalla juga sudah menyampaikan demikian. Bahkan saudara Joko Widodo kalau masih punya malu, seharusnya dia malu semalu-malunya. Karena apa? Ada Asrul Sani yang memberikan contoh secara praktis. Di mana Hakim MK Asrul Sani ketika didera isu ijazah palsu, dia tunjukkan ijazahnya, perkara selesai. Dan yang paling akhir sebelum nanti dari Pak Roy dan yang lainnya, bahwa hari ini selain merespon dari apa informasi yang disampaikan ke media yang harusnya itu sampai kepada kami dan kami tidak pernah menerima informasi itu, nanti juga kami sampaikan bahwa klien kami hari ini melakukan apa yang disebut dengan WL. Dan WL ini adalah bagian dari yang kami sinyalir tidak profesionalnya penegakan hukum di kasus ini karena melakukan perlakuan yang berbeda, tebang pilih tebang. Pada Firly Bahuri sudah status tersangka bertahun-tahun tidak pernah ada kewajiban wajib lapor, sementara kepada Roy Suryo dan kawan-kawan sampai hari ini diminta terus WL. Nah, ini yang paling penting. Baik, itu dari saya selaku pengantar koordinator, dan selanjutnya dari tim lawyer, dan nanti juga ada dari klien kami prinsipal yang hari ini mengadakan wajib lapor. Untuk awal mungkin Bung Sangaji ya. Bung Sangaji. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.